Selamat kita beribadah dalam nama Shalom, Tuhan Yesus Kristus. shalom, shalom, shalom. Hari ini kita kembali di akhir pekan ibadah PMD Jumat 11 Juli 2025. Kalau di jadwal saudara boleh diperhatikan WL Festus Arios Daniel Afri STH. Jadi saya konfirmasi sama Tante Lebora, ini maksudnya siapa gitu. Ternyata saya sendiri. Jadi salah ketik. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Pester Natal Purba SEMA dan MA. Lalu doa syafaat doa berkat nanti pimpin oleh hambanya Bapak Pester Manahan Huta Barat MTH atau Sekum kita. Dan bincang-bincang pagi dipimpin oleh hambanya Bapak Pester Heskel Munari STH. Dan doa penutup dipimpin oleh hambanya Bapak Pester M. Putar-Putar STH. Luar biasa ya. Seberapa kita yang hadir saat ini kita fokus kepada Tuhan, kita melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada karena anugerah, ada karena kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu lagi. Ku ada karena anugerah, ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena sekarang bukan memuji selamanya. Terima kasih, amin. Oh, Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu hatiku sekarang dan memuji-Mu selamanya. Bawah atas kita naikkan. Ku ada karena anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih, amin, amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu
selamanya, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu Haleluya, mari sembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Memuji memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hidupku sekarang bukan memujimu selamanya. Kita naikkan refnya saja. Nanti saya minta yang hormat Inang Brekel berdoa untuk firman, untuk doa pembukaan ya. Inang Brekel Sukatani Cikarang. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena buat hidupku sekarang kan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya. Pada hambanya saya persilakan doa. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih dan memuji-muji Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Karena Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami kembali dapat berkumpul dalam hadirat Tuhan lewat Zoom PMD. Karena Tuhan hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami, lewat ibadah kami di pagi hari ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami, baik pemimpin pujian, menyampaikan firman-Mu, bahkan Tuhan sampai ke bincang-bincang Tuhan tolong, Tuhan campur tangan berjalan dengan baik. Urapan Tuhan turun di atas kami semua yang ada mengikuti ibadah ini Tuhan. Terlebih khusus bagi hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami akan membuka ibadah kami, akan lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih buat hambanya Inang Brekel Raja Guguk yang sudah berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga besarnya. Haleluya. Baik. Waktu berjalan terus, kita memuji Tuhan. Amin. Saudara siap menari-nari? Kita naikkan pujian yang berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan,
Ya lagu ini ya. Satukanlah kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimanapkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan, amin, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oh, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari surga, bersuka cita. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, semua bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Iya. Jangankan bangsa-bangsa, kadang keluarga demi keluarga belum tentu ya, masih ada yang berbeda iman. Itu yang menjadi pergumulan PMD, menyatukan yang jauh, menyatukan yang berbeda, agar satu di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, kita naikan lagi pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan, mari hanya besar, tiada terbilang, tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Lagi, besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Hanya besar, tiada terbilang, dapat balas betapa besar kasih. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Persatuan kita dalam Tuhan, kebesaran Tuhan membawa kita kepada mujizat demi mujizat. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musuh akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lagi dari atas dengan iman katakan, akan selalu Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, karena kasih. Mari berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, sehelai rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku, hidupku. Saudara, percayalah bahwa melalui firman Tuhan ada orang baca Alkitab yang mengalami mujizat.
Ada orang mengingat satu ayat, dia mengalami mujizat. Ada orang membaca firman Tuhan, dia mengalami mujizat. Itu artinya bahwa firman Tuhan dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar benih firman Tuhan tertanam di tanah hati-hati kita semua. Sehingga itu berakar, bertumbuh, bercabang, bahkan menghasilkan buah yang manis. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan selalu menjaga sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu dia menyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan rapnya sekali lagi. Nanti dari pujian saya serahkan kepada hamba-Nya untuk doa dan firman Tuhan. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selagi rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dia menyangkanku, peliharaku seumur. Lagi dengan iman katakan, Tuhan selalu selalu menjaga firman Tuhan. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu selalu menjagaku, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lagi dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Kepada hamba-Nya saya persilakan waktu. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan yang setia membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau sudah jagai, lindungi, pulihkan kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kalau Engkau izinkan kami memasuki hari ini, Engkau sudah sediakan semua yang terbaik bagi kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk menemukan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami.
Jangan sembunyikan dirimu dari kami, jangan sembunyikan kebenaranmu dari kami, jangan sembunyikan hikmatmu dari kami, jangan sembunyikan kehendakmu dari kami. Tunjukkanlah jalan-jalanmu bagi kami, biar sepanjang hari ini kami memuliakan nama Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau, dan lewat hidup kami banyak orang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Engkau Sang Guru Agung kami, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bahwa kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Berkati juga jaringan yang ada, biar semua berjalan dengan baik. Kami berdoa segala pekerjaan setan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, kami ikat, kami tawan, kami tolak, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap suara saya bisa terdengar dengan baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi saya sebenarnya sudah sharing di grup saudara. Ya, tapi kesempatan ini luar biasa bagi saya. Karena kalau sudah musim sekolah itu saya itu susah sekali saudara, karena saya jam 6.30 itu sudah jadi tukang ojek saudara, ngantar jemput anak sekolah, ngantar istri kerja. Makanya saya ini satu anugerah bagi saya. Bapak Ibu, saya akan coba share screen materi saya. Oke, saya harap bisa sudah kelihatan ya. Tolong saya dikasih tahu kalau sudah oke. Sudah terlihat? Kelihatan, tapi belum diperbesar, Pak. Belum diperbesar. Belum full screen-nya. Oh, full screen. Gimana full screen-nya nih ya? Sebentar. Oke, bentar. Oke? Oke, Oke. Masih sama. Masih masih sama? kecil. Perbesar lagi, Pak. Sudah? Ya, Bapak harus dipencet. Mana bisa nih? Ada ke Yang paling bawah Pak, yang paling bawah kanan ada tanda panah, itu yang diklik. Paling bawah pojok kanan ya? Ya, ada tanda panah. Sudah? Belum Pak. Tapi kelihatan ya? Kelihatan tapi ya? kelihatan. Lah, Udahlah. Sudah besar itu. Rasa pasti. kelihatan, tapi poin-poin berikutnya kami langsung bisa lihat, Pak. Kalau gitu. Oh gitu. Karena nggak full screen-nya. Kalau Bisa dibaca sih. tapi ya nggak bisa dibantu ya dari hostnya untuk memperbesar. ya bisa nggak sama hostnya ya? Bisa diperbesar, hostnya bisa klik. Udah cukup besar kok ini. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema yang ingin saya bawakan pada pagi hari adalah kesetiaan Tuhan di saat hidup terasa tak pasti. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti, saudara ya. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, saudara ya. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan itu semuanya pasti, saudara ya. Jadi walaupun dunia ini tidak ada kepastian, satu-satunya kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita menemukan kesetiaan Tuhan di saat hidup terasa tidak pasti? Ada kalanya hidup ini seolah-olah kita bingung melihat hidup ini, kita mau kemana, kita nggak tahu di mana arahnya, seolah-olah tersembunyi, saudara. Tetapi disitulah kita melihat bagaimana saat kita nggak mampu melihat kehidupan dengan pasti, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang menopang hidup kita. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi karena ada Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Cuman seringkali orang nggak mampu lagi melihat kesetiaan Tuhan ketika dia mengalami masa-masa sulit, saudara. Orang nggak mampu lagi melihat bahwa ada Tuhan yang setia. Disitulah akhirnya
Kita mulai mencari jalan kita sendiri. Kita mulai mencari jalan pintas. Kita mulai mengandalkan yang lain selain Tuhan. Sehingga kita mulai mempunyai berhala. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, saudara. Untuk membawa orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nggak mudah, saudara ya. Karena apa? Di tengah-tengah kesulitan, dunia menawarkan fasilitas. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang, saya khawatir saudara, kita khotbah bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada AI, saudara. Ini menjadi sebuah pergumulan bagaimana gereja hari-hari ini. Bagaimana kita betul-betul mengalami Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini tantangan terberat di hari-hari ini, saudara. Dunia berkembang dengan pesat, teknologi berkembang dengan pesat. Kadang kita merasa bahwa mungkin kita tidak katakan, tapi dalam fakta perilaku yang kita alami, yang kita lakukan adalah seolah-olah Tuhan nggak ada. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan gini, saudara, gereja tidak kekurangan orang pintar, gereja tidak kekurangan uang, gereja tidak kekurangan fasilitas, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah Roh Kudus, apakah masih bekerja di dalam gereja? Ini kenapa? Karena kita sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan, kita nggak mampu lagi mengandalkan kesetiaan Tuhan karena perkembangan yang sedang terjadi. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, saudara. Kita tahu siapa Daud, dia orang yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun dia punya banyak kelemahan, dia pernah jatuh, tapi kalau dia bisa bertahan, bahkan kalau dia sampai dipakai oleh Tuhan, bahkan Mesias lahir dari generasinya bukan karena hebat dan kuat gagahnya Daud, bukan karena kebaikannya Daud, tetapi karena kasih setianya Tuhan. Biar kasih setia Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Biarlah kasih setia Tuhan itulah yang membawa kita masuk ke dalam rencananya. Bukan karena kehebatan dan kepintaran kita. Saya mengajak kita membaca dari Mazmur pasal 13 ayat 1-6. Saya akan bacakan bagi kita untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kata Daud, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ini, saya menemukan sebuah statement di dalam perenungan saya. Begini, saudara. Kesetiaan Tuhan adalah pondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Ketika kita bergantung kepada kesetiaan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan tergoyangkan, unshakable. Kenapa kita lemah? Karena kita bergantung pada kekuatan kita, kita bergantung kepada hikmat kita bergantung kepada keuangan kita bergantung kepada jemaat kita. Itu yang membuat kita, sementara kita punya keterbatasan di dalam segala hal. Jadi kesetiaan Tuhan adalah pondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Dalam kesetiaannya, Tuhan menyertai kita dan menolong kita dalam setiap situasi. Saya suka lagu-lagu hari ini, saudara, berhubungan dengan tema saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku seumur hidupku, seumur hidupku. Jadi kesetiaan Tuhanlah. Dalam kesetiaannya itu Tuhan menyertai dan menolong kita dalam setiap situasi. Kesetiaan Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita dalam menghadapi kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari perenungan tadi, Saudara, yang ditulis oleh Daud, Mazmur 13 itu merupakan pengungkapan rasa putus asa Daud karena ia merasa ditinggalkan dan tidak merasa kehadiran Tuhan. Memang Saudara, Daud ini orang yang sangat mengasihi Tuhan ya. Dia sangat menghormati, menghargai hadirat Tuhan. Makanya dalam Mazmur yang lain dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagi dia hadirat Tuhan itu merupakan segala-galanya. Sampai satu saat dia merasa kok seolah-olah Tuhan meninggalkan saya ya. Kok saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan ya. Itu membuat dia stres, Saudara. Dia udah nggak mampu lagi merasakan hadirat Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan dia. Satu saat ada sebuah permohonannya, dia berkata, Tuhan jangan angkat roh-Mu dariku. Karena bagi Daud, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan itu segala-galanya. Bapak Ibu, masihkah hadirat Tuhan itu segala-galanya bagi kita? Saya kadang kalau lagi menyembah Tuhan, kalau saya sudah tidak bisa lagi rasakan hadirat Tuhan, bisa stresnya minta ampun, Saudara. Aduh Tuhan, kenapa sih seolah-olah Tuhan tidak ada? Walaupun kadang memang hadirat Tuhan itu nggak bisa dirasa-rasa, Saudara ya. Tapi itu sangat mempengaruhi. Daud merasakan itu, Saudara. Sehingga Daud bertanya gini kepada Tuhan, berapa lama lagi dia akan menyembunyikan dirinya? Merasakan kesedihan dan keputusasaan saya setiap hari selalu saya minta gini, Saudara, dalam doa-doa saya. Tuhan jangan sembunyikan dirimu dariku. Tuhan jangan sembunyikan kebenaran-Mu dariku. Tuhan jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu dariku. Tuhan jangan sembunyikan kehendak-Mu dariku. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dariku. Ini pergumulan saya, salah satu pergumulan pokok saya setiap hari. Karena kalau kita sudah tidak mengerti lagi jalan-jalannya Tuhan, kita nggak mengerti lagi kebenaran, Saudara, sebenarnya hidup kita ini sudah tidak ada artinya, Saudara. Ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ketika kita masih bisa melihat ada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita bisa merasakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya kita akan kuat. Makanya Daud katakan gini, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Ada gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pergumulan seberat apapun dalam hidup kita, selama kita masih merasakan ada Tuhan dalam hidup kita, kita masih bisa melihat Tuhan di dalam iman kita lewat pergumulan kita, itu tidak akan mampu menggoyahkan hidup kita. Kita akan tetap stabil, Saudara. Inilah yang digumulkan oleh Daud. Seolah-olah Tuhan tinggalkan dia bergumul. Bagi Daud, hadirat Tuhan adalah segalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa berharga hadirat Tuhan bagi kita. Seberapa serius kita mencari hadirat Tuhan. Saya setiap pagi jam 4 pagi saya ambil waktu sendiri, Saudara. Mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Saya lakukan ini sudah lebih dari 20 tahun, Saudara. Saya mencari Tuhan. Saya pikir kita hamba-hamba Tuhan akan melakukan hal yang sama karena bagi kita hadirat Tuhan itu adalah segala-galanya, Saudara. Kalau kita sudah kehilangan hadirat Tuhan, sebenarnya kita ini hanyalah permainan panggung sandiwara, Saudara ya. Di dalam Mazmur 84 ayat 10 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini merupakan ungkapan iman Daud. Ini merupakan ungkapan dari kerinduannya dia, saudara. Biar kiranya ini menjadi ungkapan kerinduan kita. Sehingga kita bisa melihat kesetiaan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. J.I. Packer mengatakan seperti ini, saudara. Seorang hamba Tuhan, J.I. Packer mengatakan, orang Kristen yang sehat rohaninya, orang Kristen yang sehat rohaninya, tidak selalu orang Kristen yang ekstrovert atau tampak bersemangat. Kadang kita berpikir kalau orang terlalu bersemangat, saudara, pastilah sehat rohaninya. Belum tentu. Kadang orang bisa bersandiwara, kadang orang bisa pakai topeng, saudara. Tetapi dikatakan, orang Kristen yang memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, orang Kristen yang memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan tertanam jauh dalam jiwanya, yang gemetar mendengarkan firman Tuhan, yang membiarkannya berdiam di dalam dirinya secara penuh dengan selalu merenungkannya, dan yang menguji dan mereformasi kehidupannya setiap hari sebagai respon terhadap firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang sehat rohaninya bukan sekedar orang Kristen yang ekstrovert atau yang tampak aktif, yang ada di mana-mana, yang rajin di mana-mana. No, bukan itu dia bilang. Tetapi level kesehatan rohani kita itu bisa kita ukur dari apakah kita masih menyadari ada Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran akan Tuhan itu, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu akan menggetarkan jiwa kita. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kadang saudara kita baca Alkitab itu sudah kayak baca koran, saudara. Seolah-olah ya cuman kewajiban. Saya ingat salah satu pemimpin kami, dia bilang gini, saudara, kalau saudara tidak baca Alkitab seperti membaca surat cinta dari orang yang paling kita kasihi, hati-hati, dia bilang. Ketika kita membaca Alkitab itu harus membacanya seolah seperti membaca surat cinta dari orang yang paling kita cintai. Sehingga itu menggetarkan jiwa kita. Dan firman itu mereformasi kehidupan kita. Firman itu merombak seluruh tatanan berpikir kita. Merombak seluruh nilai-nilai hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah kekristenan yang sehat. Bukan cuma dia sekedar pendeta, punya jemaat, aktif di mana-mana. No, bukan itu yang sehat, saudara. Tetapi ada kesadaran, ya ada Tuhan dalam hidup saya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Sehingga ada hati yang gentar akan Tuhan. Ada hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika merenungkan firman itu, hatinya itu gemetar, saudara. Dia, wow, dia bisa melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan melalui firman, dan dia selalu menyelidiki Tuhan, apa yang gak beres dengan hidupku. Hidupnya direformasi, saudara. Itu kata J.I. Packer, saudara. Ada 4 pertanyaan yang dipertanyakan Daud kepada Tuhan, saudara. Ada 4 pertanyaan ketika dia merasakan hadirat Tuhan itu kok sudah hilang ya. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dia katakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus. Kelihatannya Daud saat itu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kalau nggak salah, saat dia menulis Mazmur ini, kalau saya tidak salah, dia itu sedang dikejar-kejar Absalom, saudara ya. Jadi dia mengalami tekanan yang luar biasa, anak yang dia kasihi, dia mengejar-ngejar dia, saudara. Sehingga dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Waduh, saudara, kalau sampai orang bertanya seperti ini, dia pasti sudah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Pasti dia sudah punya relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga bagi dia, saya rela kehilangan apa saja, yang penting jangan hadirat Tuhan. Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatir dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini pertanyaannya Daud. Bapak Ibu, apakah pertanyaan Daud ini masih menjadi pertanyaan kita hari ini, saudara?
Seserius apa kita mencari Tuhan? Serindu apa kita akan hadirat Tuhan? Ya, bisa aja kita tiap pagi doa, saudara. Tapi kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Saya pikir bukan itu esensi dari kekristenan itu. Bisa aja kita nyanyi di tempat ini, tapi kita tidak mengalami Tuhan lagi. Kita terjebak kepada agamawi, saudara. Legalistik, saudara. Saya pikir hal yang paling berbahaya dalam kekristenan itu adalah agamawi. Dan kalau kita lihat, itu yang paling ditentang oleh Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya paling banyak yang dia serang adalah spirit agamawi, saudara. Itu yang paling banyak dia serang. Dan musuh utama gereja akhir zaman ini menurut saya agamawi. Kenapa sampai antikris itu bisa menguasai bait suci? Karena agamawi sudah menguasai gereja, saudara. Kalau agamawi tidak menguasai gereja, antikris gak mungkin bisa masuk. Tapi kenapa antikris menguasai gereja? Karena agamawi itu sudah menguasai gereja, karena kita terjebak kepada seremonial, kita terjebak kepada legalistik, tapi kita tidak lagi memperdulikan kita masih merasakan Tuhan atau tidak sih? Masih adakah kegentaran akan Tuhan dalam hati kita? Masih adakah kerinduan akan Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting yang harus kita renungkan, saudara. Ada tiga hal yang harus kita sadari saat mengalami masa sukar, saudara ya. Dari perenungan ini saya simpulkan ada 3 hal yang harus kita sadari saat mengalami masa sukar. Yang pertama, di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa acap kali orang merasa ditinggalkan Tuhan. Nah, ini harus kita hati-hati. Kalau saudara dan saya sedang mengalami ada pencobaan, ada masalah, hati-hati dengan pola pikir ini. Ini yang dialami oleh Daud juga. Ya, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Atau kita yang sudah tidak lagi mampu merasakan hadirat Tuhan? Saudara, saya pikir Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan itu kekal, saudara. Tuhan itu setia kepada kita. Bahkan Daud kalau nggak salah pernah mengatakan gini, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tapi engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dia bilang, saudara. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Bahkan sekalipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita yang nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami. Saya tahu hari-hari ini tantangan yang nggak mudah, saudara. Apalagi tantangan gereja. Waduh, gereja sekarang gila-gilaan, saudara ya. Apalagi kalau kita coba gereja-gereja kecil, saudara. Kita ketemu gereja-gereja besar, saudara ya, yang mana mereka tawarkan segala fasilitas yang hebat dan gagah dan luar biasa. Yang mereka tawarkan bukan lagi Injil keselamatan, bukan lagi Injil yang murni, tapi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seolah-olah kita merasa jangan-jangan saya ini salah Tuhan. Padahal kita sudah berusaha yang terbaik, saudara. Halo, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin jemaat meninggalkan kita, tapi saya kasih tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara ya. Mari kita sadari itu. Walaupun seringkali tergoda, mungkin kita yang nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kenapa kita nggak mampu? Kenapa kita tidak, tiga hal, ya. 3 hal yang harus sadari. Yang pertama, masa sukar, ya kita perlu menyadari bahwa acap kali orang merasa Tuhan meninggalkan kita. Kenapa kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, saudara? Kenapa kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan? Ya, ada 2 hal, minimal ada 2 hal, saudara. Kita terlalu fokus kepada besarnya masalah, bukan kepada kasih setia Tuhan. Ketika kita fokus kepada besarnya masalah, maka kita tidak mampu lagi melihat Tuhan yang setia, kita tidak mampu lagi melihat Tuhan yang besar. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang besar, maka kita akan melihat masalah kita itu kecil, saudara. Sebesar apa masalah kita? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dari masalah kita. Saya selalu ingatkan gini kepada jemaat, saudara. Saya selalu ingatkan gini kepada jemaat. Kasih Tuhan itu tak terbatas, kesetiaan Tuhan itu tidak terbatas, kuasa Tuhan itu tidak terbatas, hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kita bersandar kepada kasih-Nya yang tidak terbatas, kesetiaannya yang tidak terbatas, kuasanya yang tidak terbatas, dan hikmatnya yang tidak terbatas, saya percaya, saudara, kita akan tetap kuat. Tolong Bu Nining di unmute, di mute Bu. Oke. Ya, jadi
Mari kita bergantung kepada ini, saudara. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada kasih-Nya Tuhan yang tidak terbatas, fokuslah kepada kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, fokuslah kepada kuasa-Nya Tuhan yang tidak terbatas, fokuslah kepada hikmat-Nya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kenapa kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan? Karena kita terlalu fokus kepada besarnya masalah, bukan kepada kasih setia Tuhan. Yang kedua, yang membuat kita tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan adalah dosa. Dosa yang tidak kita bereskan, sehingga hati nurani kita dibutakan oleh ilah zaman, saudara. Ya, jadi memang dosa itu membuat kita nggak bisa lagi melihat Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak ada, bukan Tuhan yang nggak hadir, tapi dosa itu membuat kita nggak mampu lagi. Mata kita sudah diselubungi oleh dosa itu, saudara. Itu ya. Jadi itu. Yang kedua, saudara, yang harus kita sadari saat kita mengalami masa sukar adalah di masa sukar kita perlu menyadari bahwa perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan, seperti yang saya bilang tadi. Apalagi perempuan, saudara ya. Waduh, perasaannya itu kadang ya mut-mutan, saudara. Walaupun laki-laki juga banyak baper sekarang, saudara ya. Tapi itu tidak menjadi standar. Standar itu adalah kebenaran, saudara ya. Ketika kita mengalami masa-masa sukar, hati-hati dengan perasaan kita. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai baper, kita mulai lebay, kita mulai mengasihani diri sendiri, hati-hati. Itu membuat kita nggak bisa lagi melihat ada Tuhan. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Penulis buku The Purpose Driven Life yang sangat terkenal, yaitu Rick Warren, pernah mengatakan seperti ini. Perasaan tidak selalu benar atau logis. Di dalam kenyataan, perasaan jengkel mengakibatkan kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh, saudara. Makanya kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi takut, kita lagi mengalami hal-hal yang gak enak, langkah yang paling tepat yang kita lakukan adalah Alkitab katakan, diamlah di tempat tidurmu, saudara. Artinya apa? Ya udah berdoa. Mulut kita diam, tapi hati kita terus berbicara kepada Tuhan. Ya. Hati kita berbicara kepada Tuhan, saudara. Karena kadang perasaan kita ini bisa menipu kita dan kita bisa berpikir dan bertindak dengan cara yang bodoh. Jadi saya nggak tahu apakah saudara ada yang mengalami masa-masa sulit dan berat. Jangan terlalu mempercayai perasaan, saudara. Apalagi kalau kita lagi merasa terzolimi, saudara. Waduh, itu paling-palingnya itu hati-hati, saudara ya. Kalau kita merasa terzolimi, hati-hati ya. Jadi itu yang membuat bagaimana mengelola perasaan, saudara. Bagaimana mengelola perasaan. Fokus pada hikmat Tuhan, bukan kepada perkataan orang lain. Fokuslah kepada hikmat Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Mazmur 13 tadi, saudara, ayat 4-5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya. Jadi biar Tuhan buat matanya bercahaya supaya dia bisa melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di balik semuanya ini? Supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi dia mulai ketika dia mulai tidak bisa menjaga perasaan, saudara ya carilah hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan, saudara. Cari hikmat Tuhan supaya kita bisa mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ada apa di balik semuanya ini? Apakah ini pekerjaan roh jahat atau memang saya punya kesalahan atau memang ada orang lain yang ingin menjatuhkan saya. Jadi mari itu jadi yang selanjutnya, saudara, bagaimana mengelola perasaan. Yang ketiga, saudara, di masa yang sukar, kita perlu menyadari bahwa arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Saudara, arah pandang penting. Arah pandang itu penting, saudara. Kemana arah pandang kita, itulah nasib kita, saudara. Arah pandang kita akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Bila kita hanya memandang kepada besarnya permasalahan dan kondisi kita, maka kita akan putus asa, dan masa depan kita akan terpuruk. Tetapi jika di masa sulit kita memandang kepada Tuhan dengan iman, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara. Arah pandang kita. Jangan fokus dengan apa kata orang lain, jangan fokus kepada masalah, tapi lihatlah Tuhan. Carilah Tuhan. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan.
Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh merendahkan hati, sebesar apapun masalah kita bisa lewati dengan baik dan benar, saudara. Dan yang nomor 3, saudara, nomor 3 yang harus kita sadari, di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa arah pandang kita sangatlah diperlukan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, saya tidak akan khotbah panjang-panjang karena kita nanti ada sharing bagaimana mengubah arah pandang kita. Nah, ini saudara ya. Makanya Daud katakan di ayat 6 itu, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak. Memang awalnya dia mulai merasakan di mana ya Tuhan ya, kenapa ya Tuhan tinggalkan aku ya, tapi dia memutuskan aku mau bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Ketika kita punya masalah yang berat, saudara, masuk ke kamar, sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Saudara, Daud kalau nggak salah Mazmur 73 ya dikatakan. Satu saat dia iri kepada orang fasik, saudara. Dia bilang, Tuhan, orang fasik itu kok hidupnya enak, sehat. Sia-sia aku menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Aku setiap hari rasanya seperti orang yang kena tulah, dia bilang. Tapi saat aku berusaha untuk mengetahuinya, nggak mampu aku, kata Daud. Nggak mampu. Ketika dia mengalami masa-masa sulit itu, saudara. Saya coba live ya. Oke, Mazmur 73, saudara. Saya suka sekali. Mazmur 37. Mazmur 37. Enggak, Mazmur 73. Oke, Mazmur 73, saudara. Saya bacakan gini. Mazmur Asaf. Bukan Daud, Mazmur Asaf. Dia bilang gini, perhatikan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan kesenangan selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi bilang, ketika dia berpikir sia-sia aku mau hidup benar, aku sedang berkhianat. Wah, luar biasa ini Asaf. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi sulit bagi mataku. Ada kadang hal-hal kita nggak mungkin pahami dengan logika kita, saudara. Saya sudah sungguh-sungguh kok susah hidupnya. Saya sudah melayani Tuhan kok susah. Dia orang fasik kok diberkati Tuhan, sehat, baik-baik hidupnya, bahagia. Bentar-bentar ke Singapura, bentar-bentar ke Amerika, bentar-bentar berganti mobil. Sementara kita yang setia melayani Tuhan, waduh, ganti sepeda motor aja rasanya doa puasa nabung sekian lama, saudara. Itu yang dialami. Yang menarik, saudara, ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Allah, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, bagaimana kita bisa memahami apa yang sedang terjadi? Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah.
Ketika kita punya masalah, masuklah ke tempat kudus Allah. Sampai kita mendapatkan rema. Sampai Tuhan berbicara. Wow. Ketika saya renungkan ini secara luar biasa. Mari. Saya nggak tahu apa menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Apa yang menjadi masalah kita. Mungkin kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa hidup ini nggak pasti. Tapi ada Tuhan yang pasti. Yang tidak pernah melupakan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran. Tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas. Kesetiaannya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Hikmat-Nya tidak terbatas. Itu cukup bagi kami. Dan biar kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan hadirat-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan hikmat-Mu dari kami. Jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu dari kami. Biar Tuhan yang menopang hidup kami. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati.